Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menjalankan ibadah Ramadan, salah satu tujuannya adalah supaya kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang surga, tentang kenikmatan surga, sungguh sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Jika Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ingin bercerita, ingin mengetahui tentang bagaimana nikmatnya surga, lihat di dalam surat Al-Waqiah ayat 15 sampai ayat 23. Di dalam surat Al-Waqiah itu disebutkan tentang 3 tipe orang. Ada yang ashabul maimanah, ada yang mendapatkan catatan dari sebelah kanan. Ada ashabul masy'amah, ada yang mendapatkan catatan dari sebelah kiri. Dan ini adalah orang yang celaka. Sedangkan ashabul maimanah adalah orang yang mendapatkan catatan yang dari kanan, orang yang baik. Dan yang ketiga adalah ada yang disebut wasabiqun as-sabiqun, orang yang lebih tinggi derajatnya di samping dengan ashabul maimanah. Dan di situ dijelaskan bagaimana kenikmatan surga. Kalau kita lihat di sini disebutkan, mereka berada di atas divan yang bertahtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, ceret, dan seloki piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Ini adalah gambaran tentang surga. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis lain, dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan yang namanya surga itu adalah mala ainun ra'at, yang belum pernah terlihat oleh mata kita, wala udhunun sami'at, belum terdengar oleh telinga kita. Kenikmatan itu bahkan belum pernah terbesit dalam hati kita, saking besarnya nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, kalau ada orang yang selama hidup di dunia dia tidak pernah mendapatkan kebaikan, tidak pernah mendapatkan kenikmatan, maksudnya dia hidup melarat dan lain sebagainya, maka ketika dimasukkan ke dalam surga, maka ketika ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesusahan selama di dunia, maka dia menjawab, saya tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun, padahal selama hidupnya adalah hidup susah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah surga yang pahala, yang balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya tidak terhingga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Ternyata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada amalan-amalan ringan yang jika konsisten kita melaksanakan amalan-amalan tersebut, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan ini adalah tidak memerlukan biaya yang besar. Cukup kemauan dari kita untuk melaksanakannya. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, kalimatani khafifatani 'alal lisan. 2 kalimat yang ringan di lisan kita. Saqilatani fil mizan, akan memberatkan timbangan kita. Habibatani ila rahman, akan dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdi, dengan engkau mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya kita membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim sebanyak-banyak, maka itu akan memperberat timbangan kita dan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah sudah cinta, tentu balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan saatnya kita basahi di lisan kita dengan baca Quran dan membaca zikir-zikir tersebut. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan di antara zikir, barang siapa yang mengucapkan atau tidak seorang muslim mengucapkan di waktu pagi atau memasuki waktu petang, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, sebanyak 3 kali, melainkan merupakan hak bagi Allah untuk meridhoinya pada hari kiamat kelak. Yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan kita menuntut ilmu syar'i, dengan kita belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mencari ilmu itu bisa kita lakukan secara offline, tapi di masa pandemi ini sangat kesulitan. Mungkin kita pun bisa melakukan secara online. Maka insya Allah ketika kita memenuhi adab-adabnya, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan tadi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan kita menahan amarah. Man qadama ghaiban wa huwa yastati'u ala ayyin fudah ayyunafidah.
Siapa yang menahan amarah pada dia mampu untuk marah tersebut, maka diungkapkan dengan al-ghaib. Al-ghaib itu adalah orang yang marah, mampu untuk marah, tapi dia tahan marahnya. Beda dengan marah biasa. Mungkin kalau seorang atasan, dia marah, bisa marah kepada bawahannya, tapi dia tahan marah tersebut. Berbeda dengan bawahan, kalau marah sama atasan, dia tidak bisa marah. Artinya ini menunjukkan bahwa berbeda. Tapi ini adalah dia marah dan bisa untuk marah. Kemudian dia tahan marah tersebut. Da'ahullahu yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Maka niscaya Allah akan memanggil pada hari kiamat di hadapan para makhluk yang mulia, di hadapan para makhluk nanti di hari kiamat. Hatta yukhayyarahu bi ayyi furin syaa. Kemudian disuruh dia memilih, silakan pilih bidadari mana yang kamu mau pilih. Tentu tidak mungkin orang yang disuruh memilih bidadari kalau dia tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat buat kita semuanya untuk bisa menahan diri dari amarah ini. Kata Rasul, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Salah satunya kata Rasul, apabila ketika berpuasa, jangan berkata jorok, jangan berkata kotor, jangan juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan ketika ada orang yang mengajakmu berantem, mencaci makimu, merendahkanmu, ucapkanlah, jangan dibalas, tapi ucapkanlah, ini merupakan shaim, aku ini sedang berpuasa. Yang keempat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan kita membaca ayat kursi. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktuban. Siapa yang komitmen membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut, maka tidak akan menghalangi dia untuk masuk surga kecuali satu, kematian saja. Artinya setelah kita sholat, di samping kita baca istighfar, zikir yang lainnya, maka jangan lupa kita membaca ayat kursi. Ini tidak memerlukan modal buat kita semuanya, tinggal ada kemauan buat kita semuanya untuk melakukan ini. Kemudian berikutnya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin fata'aha. Sungguh aku telah melihat seorang laki-laki mondar-mandir di dalam surga karena satu pohon yang dia tebang, min dhahri thariq kanat tu'din nas. Maka yang mana pohon tersebut adalah menghalangi orang di perjalanan. Kemudian pohon itu ditebang oleh orang tersebut dan disingkirkan. Maka orang tersebut dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berwudu, setelah wudu kita pun sholat 2 rakaat. Ini kan kisahnya tentang Bilal bin Rabah. Bahkan Rasul menyampaikan, tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia baguskan wudunya. Kemudian setelah dia wudu, dia melaksanakan sholat 2 rakaat dengan menghadapkan hatinya dan wajahnya ketika sholat 2 rakaat tersebut, melainkan surga wajib baginya. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan, orang yang berwudu, kemudian dia wudunya bagus, kemudian setelah itu dia membaca doa seperti yang biasa kita baca setelah wudu, maka akan dibukakan pintu surga yang 8, silahkan dia masuk ke pintu surga yang mana. Wudu dengan sempurna, setelah itu kita laksanakan sholat 2 rakaat setelah sholat wudu tersebut. Kemudian yang terakhir adalah di antara amalan yang akan mengantarkan kita ke surga yang mudah ini adalah dengan kita konsisten pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Man ghada ilal masjid aw raha. Siapa yang pergi pagi hari atau pergi sore hari ke masjid, kemudian dia pulang, a'adallahu lahu nuzulan fil jannah. Allah akan hidangkan, akan siapkan buat orang tersebut hidangan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara amalan-amalan mudah yang bisa kita lakukan yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan bulan Ramadan sangat tepat kalau kita memperbanyak amalan-amalan tersebut. Dan untuk lebih detailnya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa merujuk kepada satu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, di bab ke-13, babun fi bayani kasrati turuqil khair. Bab yang membahas tentang betapa banyak jalan kebaikan. Dan kadang jalan kebaikan itu adalah tidak memerlukan modal secara finansial, tetapi memerlukan kekuatan kita, azab kita untuk bisa mengamalkan amalan tersebut. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga dan amalan-amalan yang bisa mengantarkan aku ke surga. Ya Allah, mudahkan untuk bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.